Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, masih dengan saya Bidan Melida. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan sharing mengenai 5 hal dasar yang wajib Bunda ketahui sebelum merawat bayi baru lahir. Sebelum tonton video ini sampai akhir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Nah, jangan lupa di-share ya Bunda ke teman-teman Bunda yang membutuhkan. Seperti yang Bunda ketahui, masa bayi baru lahir atau yang lebih sering dikenal dengan newborn ini adalah masa transisi antara alam rahim ke alam dunia ini. Nah, begitu banyak penyesuaian yang perlu dilakukan oleh bayi. Maka kita harus menjaga suhu tubuh bayi itu di rentang normal, yaitu di antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Dengan cara Bunda dapat mengatur suhu ruangan di antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Namun apabila Bunda tidak bisa mengatur suhu ruangan, sesuaikanlah pakaian bayi. Misalnya ketika udaranya terasa dingin, pakaikan bedong. Namun ketika udaranya gerah, Bunda bisa melepas bedongan tersebut hanya memakaikan baju pendek saja. Nah, wajib kenakan topi apabila bayi akan keluar rumah atau saat udara dingin. Bunda dapat mengecek tubuh bayi. Kalau misalnya kok teraba dingin atau kok kayaknya panas, nah Bunda harus make sure dengan termometer. Jadi wajib punya termometer di rumah ya Bun. Nah, sebelum memandikan bayi, pastikan suhu bayi hangat, yaitu di atas 36,5. Serta apabila Bunda menemukan suhu bayinya itu di bawah 36,5, maka bisa pakaikan bedong tadi atau melakukan tindakan skin to skin. Bisa juga dikenal dengan kangguru mother care ya, untuk meningkatkan suhu tubuh bayi dan sekaligus meningkatkan perlekatan antara ibu dan bayi. Yang selanjutnya itu pemenuhan nutrisi. Nah, jadi Bun, bayi itu menyusu dalam sehari bisa 8 sampai 12 kali, dalam artian 2 sampai 3 jam sekali. Namun jam tersebut bukan patokan untuk memberikan ASI terhadap bayi. Bunda harus mengenali tanda-tanda bayi lapar. Jadi bisa saja baru 1 jam atau 1,5 jam disusui, bayi sudah menunjukkan tanda lapar. Barulah Bunda berikan ASI. Tapi jika dalam kurun waktu 3 jam kok bayinya itu diem aja, nggak menunjukkan tanda-tanda aus, pengen mimi, Bunda harus melakukan rangsangan terhadap bayi supaya bayi ingin menyusu, dan menggelitik-gelitik kakinya atau misalnya membuka bedongnya dan meletakkan puting di area hidung dan di bawah hidung dan di atas bibir. Nah, selanjutnya itu menjaga kebersihan. Kulit bayi kan sangat tipis ya Bun, ditambah paru-paru, juga ada tali pusatnya. Nah, kita harus menjaga kebersihan bayi ini. Sebelum menyentuh bayi, lakukan kebersihan tangan, baik dengan hand sanitizer atau dengan air mengalir dan sabun. Bersihkan tangan sebelum Bunda menyusui, sebelum dan sesudah Bunda mengganti popok, sebelum Bunda berinteraksi dengan bayi. Nah, selain itu, pastikan ruangan bersih dari debu, sirkulasi udara baik, dan pencahayaan yang bagus. Dan apabila ada orang yang sedang sakit, dijauhkan dari bayi. Atau misalnya ternyata Bunda sendiri nih yang lagi flu batuk, pakai masker ya Bun. Dan apabila dads setelah merokok ingin bermain dengan bayi, ingatkan kembali untuk mengganti pakaian, mencuci tangan. Terlebih lagi, alangkah lebih bagus untuk mandi terlebih dahulu. Nah, sebenarnya sih ya, mungkin ini kebiasaan di Indonesia. Kadang ketika orang-orang menjenguk bayi baru lahir, itu pengennya cium-cium ya. Terus karena kan wangi bayi bikin gemes ya Bun. Nah, Bunda harus mengingatkan untuk tidak mencium bayi, apalagi di area bibirnya. Itu bisa menjadi salah satu cara penularan kuman. Yang keempat yaitu tentang perawatan tali pusat. Nah, tali pusat ini menjadi salah satu jalan untuk masuknya kuman.
Biasanya tali pusat ini puput di antara 4-10 hari. Namun dalam beberapa kondisi tali pusat ini bisa puput lebih dari 10 hari. Coba kalau misalnya puput hari ke-14 belum puput, Bunda harus curiga apakah ada tanda infeksi. Yang pertama, apakah di daerah tali pusat tersebut berwarna kemerahan kulitnya. Kemudian Bunda raba, apakah di daerah tali pusat tersebut lebih hangat dibandingkan area tubuh lainnya. Dan dilihat apakah ada pengeluaran seperti darah atau nanah. Dan bagaimana baunya, serta apakah bayinya rewel kalau misalnya daerah tali pusatnya dipegang. Jika ada tanda-tanda tersebut, harus segera datang ke petugas kesehatan ya Bunda. Kita harus merawat tali pusat dengan prinsip bersih dan kering. Jadi, jangan bubuhkan alkohol, betadin, atau menutup tali pusat dengan kasar. Karena tindakan tersebut akan membuat tali pusat menjadi lembab. Apabila lembab, akan meningkatkan kemungkinan tumbuhnya kuman. Dan rekatkan popok di bawah tali pusat. Jadi tali pusatnya itu tidak tertutup popok, tidak terkena pipis. Apalagi bayi laki-laki yang pipisnya kadang suka mengarah ke atas. Nah, dan jangan lupa setiap selesai mandi juga dikeringkan. Ya Bun ya. Yang selanjutnya itu adalah vaksin. Nah, waktu lahir bayi itu kan dikasih vaksin ya Bun. Yang namanya hepatitis B0 sampai dengan usia 24 jam. Di tempat bersalin itu ada beberapa yang pada saat bayi pulang keesokan harinya sekalian dikasih polio oral atau nanti pada saat sekalian dengan BCG. Alangkah lebih baiknya Bunda konsultasikan vaksin ini ke tempat Bunda kontrol karena berbeda-beda. Nah, kalau misalnya program pemerintah gratis diberikan oleh pemerintah seperti di puskesmas atau misalnya di posyandu atau di bidan, nanti akan muncul tabelnya ya Bun di sebelah sini. Nah, kemudian ada juga yang rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, memang semua vaksin ini bagus ya Bun untuk kekebalan tubuh bayi. Cuman mungkin beberapa ada yang di-cover sama asuransi atau harus mengeluarkan pribadi. Mungkin Bunda sendiri yang dapat menentukan kira-kira anak saya lebih membutuhkan vaksin apa, yang vaksin-vaksin yang tidak dibayar oleh pemerintah. Oke, sekian video kali ini. Semoga 5 hal dasar ini setelah Bunda tahu, Bunda menjadi lebih pede nanti saat bertemu adik bayi dan mengurusnya sendiri. Oke, selamat belajar dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.